Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila dengan NIM 12110091, mata kuliah Sejarah dan Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampunya adalah Ibu Kartini SAG MAG dan Bapak Salim SPDI MAG. Ilmu pendidikan Islam pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat. Dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan. Lewat pusat pengetahuan meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. 1. Metode pengajaran. Metode pengajaran pada masa Daulah Abbasiyah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, lisan, yang di dalamnya terdapat dikti, ceramah, qiraah, dan diskusi. Yang kedua, hafalan. Dipakai pada masa lalu juga sangat khas dan merupakan ciri umum pendidikan masa kini. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, tulisan. Metode yang paling penting dalam proses belajar mengajar pada masa itu, karena merupakan metode pengkopian karya-karya ulama. 2. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan dinasti Bani Abbasiyah menurut George Makdisi terbagi menjadi 2 tipe. Tipe pertama yaitu institusi pendidikan inklusif terbuka terhadap pengetahuan umum dan institusi pendidikan eksklusif tertutup pada pengetahuan umum. Perkembangan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama, dari abad ke-7 Masehi sampai abad ke-10 Masehi, berperkembangan secara alamiah atau sering disebut sebagai sistem pendidikan khas Arabia. Sedangkan tahap kedua, pada abad ke-11, kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dan masa ini sudah dipengaruhi oleh unsur non-Arab. 3. Kurikulum dan materi pendidikan. Kurikulum pada lembaga pendidikan di masa Islam di masa Abbasiyah pada mulanya berkisar pada bidang studi tertentu. Namun seiring berjalannya sosial dan kultural, materi kurikulum semakin diperluas, maka diajarkanlah ilmu-ilmu baru seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, sastra, matematika, teologi, filsafat, serta astronomi dan kedokteran. Kurikulum pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah didominasi oleh ilmu-ilmu agama, khususnya Al-Quran sebagai fokus pengajarannya. 4. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sasaran yang akan dicapai dalam usaha pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah tidaklah terlepas dari tujuan pendidikan yang bersifat umum, sebagai yang ada dalam realitas masa itu dan pada masa Abbasiyah. Tujuan pendidikan itu lebih bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Tujuan keagamaan dan akhlak. B. Tujuan kemasyarakatan. C. Tujuan akan ilmu pengetahuan. D. Tujuan kebendaan. A. Tujuan keagamaan dan akhlak. Sebagaimana pada masa sebelumnya, anak-anak dididik membaca dan menghafal Al-Quran. Ini merupakan suatu kewajiban dalam beragama, supaya mereka mengikut ajaran agama dan berakhlak agama. B. Tujuan kemasyarakatan. Para pemuda saat itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dari masyarakat yang penuh dengan kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan. Dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah bukan saja ilmu agama dan bahasa Arab, bahkan juga diajarkan ilmu duniawi yang berfaedah untuk kemajuan masyarakat.
D. Cinta akan ilmu pengetahuan. Masyarakat pada saat itu tidak mengharapkan apa-apa selain pada memperdalam ilmu pengetahuan. Mereka merantau ke seluruh negeri Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan untuk umumnya ditempuh dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka tidak lain yaitu menuntut ilmu. D. Tujuan kebendaan. Pada saat itu, mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Bahkan kalau memungkinkan, ingin mendapatkan kemegahan dan kesuksesan di dunia ini. Sebagaimana tujuan orang-orang pada masa sekarang ini. Ali At-Tabari ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Ia juga ahli astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan. Beliau juga menulis beberapa karya. Di sini saya jabarkan ada 3 karyanya, yaitu Firdaus Al-Hakim, Din Ad-Daulah, dan Hifzus Sihah. Al-Kindi lebih dari seorang filosof. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Namun sayangnya kebanyakan dari karya-karyanya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaifih. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka bertindak preventif daripada kuratif dan selalu mengutamakan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangan makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Pendidikan pada masa ini memiliki tujuan keagamaan dan akhlak, tujuan kemasyarakatan, cinta ilmu pengetahuan, dan ilmu kebendaan. Kehidupan murid pada pendidikan tingkat dasar memiliki ciri-ciri, yaitu diharuskannya belajar membaca dan menulis, diajarkannya membaca dan menghafal Al-Quran, serta hubungan yang baik antara guru dan murid, layaknya orang tua dan anak. Pada pendidikan tingkat tinggi, kehidupan murid berbeda karena mereka diberi kebebasan untuk memilih guru yang mereka kehendaki dan diberi kebebasan untuk berpindah dari guru yang satu ke guru yang lainnya apabila guru itu dianggap lebih baik